Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaannya. Perkenalkan, nama saya Servinata Batini Evani dari angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Profitabilitas Perusahaan Kompas 100 sebelum dan saat pandemi COVID-19. Sebelum saya mempresentasikan hasil penelitian saya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan 2, Bapak Rizal Renova SEMSC, Ibu Christine Primasari SEMM, dan kepada Bapak Ibu dosen penguji. Masuk ke dalam latar belakang, fokus pada penelitian ini profitabilitas sebelum dan saat pandemi COVID-19. Profitabilitas merupakan komponen penting dari sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan profitabilitas yang stabil akan membuat perusahaan mempunyai nilai yang baik. Untuk mengukur rasio profitabilitas, peneliti menggunakan ROA, ROE, dan NPM. Masuk ke dalam rumusan masalah penelitian. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada ROA pada perusahaan Kompas 100 sebelum dan saat pandemi COVID-19? Rumusan masalah yang kedua, apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada ROE sebelum dan saat pandemi COVID-19? Dan rumusan masalah yang ketiga, apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada net profit margin sebelum dan saat pandemi COVID-19? Penelitian terdahulu, penelitian yang pertama, hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan antara ROA, ROE, dan BOPO sebelum dan selama pandemi COVID-19. Penelitian yang kedua, hasil penelitian menyatakan tidak ada perbedaan abnormal return dan volume transaksi perdagangan sebelum dan selama pandemi COVID-19. Penelitian yang ketiga, hasil ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan pada perusahaan kosmetik yang terdaftar di BEI. Masuk ke dalam kerangka pikir penelitian. Basic teori menggunakan signaling teori, dan di sebelah kiri sebelum COVID-19 dan sebelah kanan saat COVID-19. Masuk ke dalam hipotesis. Hipotesis yang pertama, adanya perbedaan signifikan pada ROA sebelum dan selama pandemi COVID-19. Hipotesis yang kedua, adanya perbedaan yang signifikan pada return on equity sebelum dan selama pandemi COVID. Hipotesis yang ketiga, adanya perbedaan net profit margin sebelum dan selama pandemi COVID-19. Metode penelitian. Sampel penelitian. Sampel penelitian berjumlah 368 sampel, yaitu 46 perusahaan sebanyak 2 tahun. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Variabel yang digunakan profitabilitas dengan pengukuran ROA, ROE, dan NPM. Uji statistik menggunakan uji beda atau uji Wilkinson. Hasil penelitian uji beda atau uji Wilkinson berdasarkan hasil tabel di atas, nilai asymmetric two-tailed ROA dan ROE sama-sama menunjukkan nilai 0,00 kurang dari 0,05 serta nilai net profit margin pada tabel di atas menunjukkan 0,025 kurang dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa ROA, ROE, dan NPM sebelum dan saat pandemi mempunyai perbedaan. Pembahasan dan kesimpulan. Hipotesis yang pertama, adanya perbedaan signifikan pada return on asset sebelum dan selama pandemi COVID. Hipotesis yang kedua, terdapat perbedaan signifikan pada ROE sebelum dan selama pandemi COVID. Hipotesis yang ketiga, terdapat perbedaan signifikan pada net profit margin sebelum dan selama pandemi COVID-19. Dapat kita simpulkan bahwa hipotesis 1, 2, dan 3 yaitu diterima. Dari hasil, nilai signifikan ROA sebesar 0,00 yang berarti kurang dari 0,05, nilai ROE sebesar 0,00 kurang dari 0,5, dan nilai asymmetric NPM sebesar 0,025 yang menunjukkan kurang dari 0,05. Terima kasih.